Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan bertemu kembali di kajian Tazkiyatun Nafas sore hari ini. Yang sore hari ini kita ingin sejenak menyimak nasihat-nasihat yang ada di kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah Liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Memang ini judul buku panjang kayak skripsi. Tapi kalau di kalangan pesantren buku atau kitab ini sebenarnya sangat masyhur. Biasa disingkat dengan kitab Risalatul Mu'awanah. Tidak terlalu tipis tapi juga tidak terlalu tebal. Kitab ini disusun oleh seorang ulama yang masyhur di zamannya dan sampai sekarang banyak kita yang mengenal beliau ini, Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Beliau lahir di 1044, berarti sudah 401 tahun yang lalu. Tapi subhanallah, namanya masih dikenang dan nasihatnya mesti dikaji, dipelajari. Kita kalau melihat kita 400 tahun kemudian kira-kira insyaallah mudah-mudahan masih dikenal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat yang kita ingin simak di kitab ini sore hari ini tentu banyak di kitab ini nasihat-nasihat beliau adalah nasihat bagaimana kita meneguhkan niat hidup. Meneguhkan niat hidup. Karena hidup ini harus dengan niat. Karena ada juga orang yang sudah enggak niat hidup. Kemarin saya ketemu profesor, ternyata ada data ada 300-an residen, padahal residen kan calon dokter spesialis yang sepertinya sudah nggak ada harapan lagi untuk hidup. Dan nggak ada harapan kan karena nggak ada niat untuk hidup. Jadi memang niat ini harus teguh. Mari kita lihat nasihat beliau. Ini nasihat yang beliau tulis di kitab Risalatul Mu'awanah. Namanya juga risalah. Risalah itu kalau dalam bahasa kita surat. Jadi beliau nulis surat untuk kita dan suratnya nyampe ke kita padahal sudah 400 tahun yang lalu. Mas Fakih pernah nulis surat ke orang tua? Masih ada suratnya. Padahal kalau dikoleksi itu menjadi kenangan tersendiri. Nah, beliau menyampaikan nasihat kepada kita, wa alaika, dan wajib bagimu ya akhi, wahai saudaraku. Jadi namanya juga surat. Wajib bagimu wahai saudaraku bi islahin niyyah, untuk memperbaiki niat. Wa ikhlasiha, dan mengikhlaskan niat. Mengislahkan dan mengikhlaskan niat. Wa tafaqqudiha, dan memperhatikan niat. Wa tafakkuri, dan merenungkan fiha, di dalam niat, qabla dukhuli, sebelum masuk fil amali, di dalam amal. Jadi ini nasihat beliau, artinya beramal itu tidak hanya sekedar asal beramal, tapi beliau menasihatkan kepada kita untuk memperhatikan niat. Merenungkan niat kita melakukan amal. Nah, kenapa
Kata beliau, fa innaha asasun. Karena niat itu asas, fondasi, fundamen. Asas bagi apa? Al-amal, amal. Fa innaha, karena sesungguhnya niat itu asasul amali, dasarnya amal, pokoknya amal, fondasinya amal. Wal a'malu, dan amal-amal itu tabi'atun, mengikut laha terhadap niat. Amal itu ngikut kepada niat. Hasanan, baik dalam baiknya, iya. Wa qabhan, dan dalam buruknya. Wa sihhatan, dan dalam benarnya, ya. Wa fasadan, dan dalam rusaknya. Amal itu tergantung niat dalam soal baik buruknya, dalam soal sah tidaknya. Ya, itu semua kata beliau bergantung pada niat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus ada niat? Iya. Niat itu setidaknya punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah membedakan antara amal ibadah dan amal kebiasaan. Itu adanya pada niat. Iya. Makan semisal, itu sudah jadi kebiasaan kita, ya, sehingga kalau kita makan asal makan, ya berarti amal itu cuma kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan berarti ada nilainya nggak, Bapak Ibu? Nggak ada. Tapi begitu kita makan, niatnya untuk menguatkan badan agar saya bisa ibadah dengan baik, agar saya bisa bekerja dengan baik, maka makan itu berubah menjadi ibadah. Inilah fungsi niat yang pertama. Mandi itu sudah jadi kebiasaan kita. Kenapa mandi Pak? Panas ya? Ya udah, dapatnya cuma jadi sejuk. Tapi kalau semisal kita mandi karena saya mau ibadah, rasanya Allah suka kalau badan ini bersih. Saya mandi karena saya mau ketemu banyak orang, saya tidak ingin badan saya ini mengganggu banyak orang. Ya, saya ingin semua orang merasakan manfaat, ya, dari diri saya. Nah, maka mandi itu, ya, memiliki nilai ibadah. Yang kedua, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Salat qabliyah subuh dengan salat fardu subuh itu sama atau beda, Bapak Ibu? Dari sisi pelaksanaannya sama. Sama plek. Yang membedakan niat. Iya, yang membedakan adalah niat. Iya. Jadi membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Puasa, antara puasa wajib, puasa sunnah sama persis. Nah, maka niat itu yang nanti akan membedakan apakah yang kita lakukan ini puasa wajib atau puasa sunnah. Inilah fungsi niat. Nah, karena itu memang niat ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, karena sangat penting, maka niat itu punya banyak sekali keutamaan. Keutamaan niat yang pertama, ya Bapak Ibu, adalah adanya di dalam hati. Ya, niat itu adanya di dalam hati. Nah, padahal kita tahu hati adalah unsur paling penting dan terhormat dalam hidup manusia. Sedemikian penting dan terhormatnya sampai-sampai Rasul menyandarkan baik buruknya manusia kepada hati. Ya, besok pada saatnya nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan memberikan manfaat itu bukan harta, ya, bukan pangkat, bukan kedudukan, tetapi mereka yang datang menghadap Allah, illa man atallaha biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Nah, karena hati adalah unsur paling penting dan niat itu adanya di dalam hati, maka akan ada hubungan take and give antara niat dan hati. Hubungannya adalah niat yang bersih adalah sumber cahaya bagi hati, dan dari hati yang bercahaya akan memancarkan niat-niat yang baik lagi mulia. Jadi kalau orang niatnya selalu baik, ya, bekerja niatnya baik, ya, silaturahim niatnya baik, ya, bermasyarakat niatnya baik,
itu menjadi sumber cahaya bagi hati. Nah, kalau hati bercahaya, semakin menguatkan niat-niat yang baik lainnya. Nah, sebaliknya niat yang kotor adalah sumber redupnya cahaya hati. Dan dari hati yang redup akan mendorong niat-niat yang buruk lagi hina. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, soal niat tidak main-main. Dia akan sangat-sangat mempengaruhi keadaan hati. Ini keutamaan niat yang pertama. Nah, yang kedua, menjadi perhatian khusus para ulama. Jadi para ulama itu memberikan perhatian yang sangat-sangat khusus terhadap niat ini. Nah, salah satunya adalah pada saat menyebut hadis tentang niat. Hadis tentang niat itu kan innamal a'malu binniyat. Itu kalau kita lihat di banyak kitab hadis, hadis innamal a'malu binniyat itu dituliskan sebagai hadis nomor 1. Jadi kalau kita semisal buka kitab Riyadhus Shalihin, hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Kitab hadis Arba'in Nawawi, itu hadis pertamanya adalah innamal a'malu binniyat. Bahkan kitab hadis yang sangat monumental Sahih Bukhari, hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Bahkan banyak para ulama yang menyebutkan innamal a'malu binniyat ini menjadi sepertiganya agama. Jadi sepertiganya agama itu ada pada niat. Karena kalau kita lihat amal kan ada 3 jenis. Ada amal lisan, ada amal perbuatan, dan ada amal hati. Nah, amal hati yang paling nyata adalah niat. Imam Asy-Syafi'i semisal dalam kitab Ar-Risalah menyebutkan tidak kurang ada 7 amalan yang itu meniscayakan niat, mewajibkan adanya niat. Yang kalau tidak ada niat, ya amalnya nggak sah. Nyembelih, kalau kurban ya berarti niatnya harus kurban. Sehingga kalau nyembelih walaupun tanggal 10 Dzulhijjah, kalau nggak niat kurban, ya, udah disembelih, ya, semisal nyembelih sendiri, baru ingat, ya Allah saya belum niat nih. Ya udah, itu sembelihan biasa, tidak jadi kurban. Nah, yang ketiganya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis innamal a'malu binniyat ini juga, ini pentingnya niat menjadi penentu bagi sah tidaknya amal. Sah tidaknya amal. Jadi amal itu hanya akan sah kalau dengan niat. Jadi kalau seandainya ada orang sholat, udah sholat, ada yang nanya, Pak sholat apa? Apa ya? Itu nggak sah itu. Nah, kalau masih nanya, iya ya sholat apa tadi saya? Itu jelas berarti sholatnya tidak pakai niat. Ya tadi asal sholat aja loh, asal sholat. Ya. Wajib atau sunnah? Wajib ya. Kalau wajib kan harus ada judulnya. Ya, sholat wajib apa? Ya karena sholat wajib itu ada 5. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua amal kalau nggak pakai niat, amalnya menjadi tidak sah. Nah, kalau tidak sah ya harus diulang. Iya, kalau tidak sah ya harus diulang. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat, menjadi penentu bagi baik buruknya amal. Ya, jadi kalau yang ketiga tadi kan sah tidaknya amal. Ya, orang wudhu ya nggak pakai niat. Ya, tadi kok cuci muka, basuh tangan, itu ngapain Pak? Ya cuci muka aja, basuh tangan aja. Kalau nggak niat wudhu enggak ya, ya dapatnya cuma basuh muka, cuci tangan. Ya. Dia menjadi orang yang tidak punya wudhu. Kenapa? Karena tidak niat. Nah, yang keempatnya itu penentu bagi baik buruknya amal. Sebagaimana lanjutan hadis tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan.
Jadi dia beramal itu niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk kebaikan jadi kebaikan, kalau niatnya jadi keburukan ya jadi keburukan. Kayak semisal bapak-bapak bekerja pakai niat nggak? Karena ada juga orang yang bekerja asal bekerja tapi nggak ada niat. Ya, namakan nilai amal itu tergantung pada niatnya. Ya. Kalau niatnya cari uang, berarti bekerja itu nilainya bekerja untuk dapat uang. Ya dapatnya cuma dapat uang. Karena memang niatnya cari uang. Ada pahala nggak? Nah, pahalanya nanti setelah dapat uang, uangnya dipakai buat apa? Ya. Tapi seandainya kalau ada orang yang bekerja, niatnya apa? Katakanlah bekerjanya itu kalau di rumah sakit kan melayani. Jadi kalau para perawat, para dokter di rumah sakit ngapain? Cari uang lah. Ya udah, dia di rumah sakit itu dinilai sebagai orang yang cari uang. Tapi kalau kemudian ya saya kan punya ilmu, Allah yang ngajarkan ilmu untuk menolong orang yang sakit. Bismillah saya ke rumah sakit untuk nolong orang. Ya udah, dia dapat pahala dari dia nolong orang. Nah kan nanti digaji, gaji kan bukan urusan dokter sebenarnya, itu urusan bendahara rumah sakit. Nah itu beda. Iya, beda. Jadi walikul limri'im manawa. Setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Guru, sama sebenarnya. Ngapain guru? Ya kerjalah. Iya. Walaupun sebenarnya ngajar. Berarti kalaulah dia ngajar itu biar dapat uang, ya, amalnya itu dinilai sebagai amal kerja. Persis sama dengan dagang. Ya. Karena dagang dengan kerja kan sebenarnya sama-sama dapat uang. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk niat itu bisa mendatangkan pahala walau kita tidak melakukannya. Walau tidak ada amal yang kita lakukan. Iya. Walau sekali lagi tidak ada amal yang kita lakukan, tapi kalau niat itu bisa menjadikan kita berpahala. Iya. Contoh semisal ya kita ngelihat ada orang kaya, ya, dia menyantuni anak yatim. Iya. Dia bikin panti asuhan. Semua anak yatim diasuh oleh dia, disantuni oleh dia, ya, disekolahkan oleh dia. Orang ini dapat pahala nggak dari amalnya Bapak Ibu? Dapat pahala menyantuni anak yatim. Nah kita belum ada kesanggupan untuk menyantuni anak yatim. Iya. Karena memang semisal kita terbatas. Tapi waktu kita ngelihat ya, orang kaya yang bisa menyantuni, kemudian terbersit pada diri kita, ya Allah, kalau seandainya saya memiliki harta sebanyak yang Kau berikan kepada beliau, tentu saya juga bisa beramal sebagaimana beliau. Ya, tentu saya juga bisa menyantuni anak yatim sebagaimana beliau. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengan beliau itu sama-sama dapat pahala. Beliau ya dapat pahala dari amal menyantuni, kita dapat pahala dari niat kita. Ya, tapi niat kita kan belum kesampaian karena memang sebenarnya kita tidak atau belum mampu. Tapi syaratnya kalau satu saat dikasih kemampuan ya harus mewujudkan apa yang menjadi niatnya itu. Iya. Kalau pas kemudian kaya, iya, dia kemudian eman-eman ya udah, iya, nggak ada pahala niat dia menyantuni karena tidak terbukti. Iya. Termasuk kalau seandainya iya, kita ya kadang kan kita suka ngelihat update statusnya temen.
Iya. Pas ngelihat kok teman ternyata sedang umroh. Iya. Umumnya kalau lihat update status begini, orang-orang gimana Pak? Allah pameran. Nah, kita nggak usah. Kenapa? Itu sudah dosa itu, Allah pamer itu, sok-sokan pengen semua orang tahu kalau lagi umroh gitu. Ya udah, umrohnya beliau jadi pahala bagi beliau, tapi suudzon kita jadi dosa bagi kita. Iya. Seandainya kemudian kita ngelihat update status ini, kita ngelihat beliau, ya Allah, beliau umroh bersama keluarga, bersama orang tuanya. Kemudian terbersit pada diri kita, ya Allah, ya, kalau seandainya saya memiliki uang yang banyak sebagaimana beliau, sebagaimana teman saya ini, tentu saya juga bisa umroh sebagaimana beliau. Tentu saya juga bisa ngajak orang tua, ngajak anak-anak. Ada niat begitu. Ada niat begitu. Beliau dapat pahala dengan umrohnya, kita juga dapat pahala dengan niat kita. Atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ngelihat ada ya siapa aja yang karena kesempatannya, keluangannya bisa menghafalkan Quran dan akhirnya bisa hafal Quran. Ngelihat itu kemudian kita, ya Allah, kalau seandainya saya punya waktu sebagaimana anak muda ini punya waktu, ya, seandainya saya punya kesempatan sebagaimana dia punya kesempatan, tentulah saya juga bisa menghafalkan Quran sebagaimana beliau. Iya. Saya juga bisa menghafalkan Quran sebagaimana beliau. Iya. Nah, maka walaupun kita akhirnya belum bisa hafal Quran, sangat mungkin nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama para penghafal Quran. Iya. Walaupun sampai ajal, dalam keadaan kita belum hafal Quran, tapi kita tetap dapat pahala. Kenapa? Karena kita niat. Nah, setidaknya kita memanfaatkan waktu walau sesempit apapun. Sesempit apapun. Jadi semisal bapak-bapak ada kesempatan nih istirahat, semisal pas nggak ada kajian gitu ya, Bismillah saya ngapalin Quran. Betul-betul niat ngapalin. Ada waktu 15 menit, saya pakai buat ngapalin. Ya, ternyata 15 menit itu kita berusaha ngapalin, nggak hafal. Ya nggak apa-apa. Tapi itu sudah menunjukkan kita mewujudkan niat kita. Niat kita. Bahkan sampai akhir hayat kita, 1 juz pun semisalnya kita belum khatam, sangat mungkin nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan para penghafal Quran. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan huma fil ajri sawaun. Iya, keduanya itu berarti antara kita dengan beliau itu sama di dalam pahala. Ini kalau niat baik Bapak Ibu. Iya. Kalau niat baik, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim, man sa'alallaha asy-syahadah bisidqin, barang siapa yang meminta kepada Allah asy-syahadah, mati syahid, bisidqin, dengan jujur, maka kata Allah, maaf kata Rasul, ballaghallahu manazilas syuhada, Allah akan membangkitkan dia, menyampaikan dia, mengangkat dia manazilas syuhada, di kedudukannya para syuhada. Wa in mata ala firasyi, walaupun dia meninggal di pembaringan. Jadi walaupun akhirnya meninggalnya tidak syahid, tetapi kedudukan dia, manzilah dia itu seperti manzilahnya para syuhada. Ini kalau amalnya amal baik, niatnya niat baik. Tapi kalau kebalikannya, ada orang gitu ya, bisa lihat konser musik di luar negeri sana,
Kalau saya punya uang juga saya bisa nonton bareng dia. Iya, saya juga bisa nonton bareng dia. Sayang saya nggak punya uang, ya nggak bisa nonton. Iya. Padahal konser musiknya penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Iya. Posisi seperti ini sama, tapi samanya di dalam dosa. Bedanya kalau dia berdosa, ya, nonton beneran, kita berdosa karena niat. Loh, bukannya kalau niat tapi kalau belum dilakukan itu belum ada dosa? Ya, belum ada dosa. Betul. Betul. Kalau kemudian orangnya sadar, astagfirullahaladzim, kok saya niat kayak gini? Kok saya niat mau berbuat dosa, dia batalkan niatnya, nah ini nggak ada dosa. Ini nggak ada dosa. Cuma kasus tadi kan dia nggak bisa gara-gara nggak punya uang, bukan karena kesadaran. Bukan karena kesadaran. Maka walaupun dia tidak melakukannya, tetap dia hukumnya sama. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apa yang dikatakan oleh beliau ini sempat membuat para sahabat bertanya, al-qatil wal maqtul huma finnar, kata Nabi. Yang dibunuh dan yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat kan bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, oke lah. Tapi kok yang dibunuh masuk neraka juga? Apa kata Nabi? Ya, karena dia sebenarnya berniat ingin membunuh. Tapi dia keburu dibunuh, ya nggak jadi membunuh kan? Tapi kan ada niat, tapi niatnya nggak kesampaian. Dan nggak kesampaiannya bukan karena kesadaran, ya, bukan karena kesadaran. Jadi itu bedanya. Jadi kalau karena kesadaran, niat itu tidak jadi dosa. Tapi kalau bukan karena kesadaran, ya tetap itu dianggap sebagai dosa. Jadi kalau adik-adik yang masih kuliah gitu, lihat temannya pacaran, ya boncengan kayak bawa rangsel gitu, terus dia, kalau dia bisa pacaran, saya juga bisa pacaran. Saya juga pengen pacaran seperti dia. Ya, ada niat pengen pacaran, ada niat. Tapi sampai selesai kuliah dia nggak pacaran. Kenapa nggak pacaran? Nggak ada yang mau. Nah, walaupun sampai selesai kuliah dia nggak pacaran, hukumnya sama seperti pacaran. Iya. Kalau bahasa Nabi, huma fil wizri sawaun. Keduanya di dalam dosa itu sama. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu yang rahmati Allah termasuk berdosa. Iya. Kalau seandainya ada orang pinjam dengan niat tidak mengembalikan. Pinjam, ngomongnya pinjam, tapi sudah ada niat nggak akan mengembalikan. Ini namanya nyolong kan? Makanya berdosa. Atau mengambil barang temuan dengan niat tidak mengumumkan. Iya, ya itu kan sama nyolong juga. Iya. Jadi kita kalau ngelihat ada barang temuan yang berharga, iya, sebaiknya diambil atau tidak diambil? Sebaiknya kita ambil. Kenapa? Insya Allah saya orang jujur. Iya. Udah ambil, tinggal diumumkan aja. Nah, sekarang umumkan lebih gampang kan, pakai medsos. Nah, yang ketiga, berbaju takwa dengan niat agar dikira orang yang telah bertakwa. Ini sama, ini berdosa karena kan pamer. Padahal sebenarnya dia tidak bertakwa. Ini kan riya dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, itu modalnya cuma modal baju. Nah, termasuk berdosa juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membonceng adik sendiri dengan niat seolah-olah sedang membonceng si dia, itu dosa itu. Iya, dalam konteks hubungan suami istri itu juga bisa dosa. Iya. Dengan istrinya tapi dia membayangkan orang lain. Wah, itu dosa itu. Iya, ya dosanya ya mirip-mirip jadi zina.
membayangkan mantannya semisal itu, wah itu udah dosa. Karena kan berarti dia membayangkan dia melakukannya dengan yang bukan istrinya. Ya kalau bukan istrinya kan dosa. Nah sebagian ulama mengatakan dosanya sama dengan zina. Bedanya kalau zina dicambuk, iya, atau bahkan dirajam. Kalau ini ya, tidak sampai dicambuk, tidak sampai dirajam. Tidur siang dengan niat biar tidak sholat zuhur. Ya. Jadi tidurnya udah mepet jam berapa gitu ya, jam 11 lebih gitu. Nanti bangun-bangun asar. Iya. Nah termasuk juga berdosa lama tidak menemui saudara sendiri karena memang tidak mau ketemu. Nah itu dosa. Memang ada niatan untuk nggak mau ketemu. Ya, saya nggak mau ketemu dia. Lebih dari 3 hari itu dosa. Kenapa? Karena ada niat nggak mau ketemu. Walaupun memang nggak ada kemungkinan ketemu, nggak ada kemungkinan ketemu. Tapi niat, pokoknya saya nggak mau ketemu dengan si A. Padahal A-nya di Surabaya sana. Yang kalau ketemu itu ya harus ke Surabaya atau beliau ke Jogja. Tapi ada niat, saya nggak mau ketemu dengan si A. Ya. Walaupun nggak ketemu dan nggak ketemunya itu bukan karena sebab tertentu, itu termasuk dosa. Tapi kalau nggak ada niat, ya, nggak ada niat untuk nggak ketemu, terus kita nggak pernah ketemu dengan sepupu 6 bulan pun, itu tidak ada dosa. Makan dengan niat biar bermaksiat itu dosa. Ya saya kan mau pacaran, masa pacaran lapar ya nggak enak lah. Nah makanya itu dosa. Nah termasuk dosa tersenyum dengan niat menarik perhatian lain jenis. Nah, ini. Sebenarnya berbuat baik kan baik ya, tapi kalau niatnya menarik lain jenis, nah itu dosa. Memperindah bacaan Quran dengan tujuan agar orang tahu ya keindahan bacaan dia. Ini berarti ada unsur riya. Ya. Membeli anggur dengan niat dibuat khamar. Ya. Mengkopi buku dengan niat dijual. Ya. Membuat bangunan untuk tempat judi. Ini semua adalah dosa. Termasuk juga dosa mengucap insya Allah disertai niat tidak akan datang. Nah, itu dosa. Gimana Pak? Besok bisa datang ke kampus? Insya Allah. Tapi sebenarnya udah niat di sini nih, rencananya nggak datang. Iya. Menabung untuk faya-faya dan bangga-bangga, bertanya dengan tujuan mengumumkan diri. Hati-hati. Ustaz, saya mau nanya, ya gini-gini juga saya ini suka tahajud Ustaz. Dan saya kalau tahajud itu jam 2 mulainya gitu ya. Selesainya hampir-hampir subuh, dan itu sudah saya lakukan sejak 5 tahun yang lalu Ustaz. Ini mau nanya nomor pengumuman. Kalau mau nanya tentang tahajud ya nanya aja. Terus apa pertanyaannya? Pertanyaannya begini Ustaz, kalau saya lupa nggak tahajud itu gimana? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, tapi nanti termasuk berpahala makan dengan niat menguatkan badan untuk bisa ibadah, berbaju bagus dengan niat memuliakan tamu, ilmu atau ibadah. Iya. Jadi datang ke majelis ilmu dengan baju terbagus itu sebagai penghormatan kepada ilmu, itu berpahala. Ya, termasuk juga menabung dengan niat untuk sedekah atau ibadah, rekreasi dengan niat tadabbur alam dan kejadian, tidur dengan niat bisa qiyamul lail. Walaupun tidurnya bablas sampai subuh. Nah itu niatnya udah dapet itu. Iya, bahwa dia bablas sampai subuh nggak sengaja. Kecuali kalau sudah bangun jam 3 kok kemudian dia nggak jadi. Nah nggak jadinya karena apa? Nah itu yang nanti akan menentukan. Kalau karena malas ya berarti malas itu membatalkan niat dia. Nah sebenarnya kalau mau dia bisa bangun. Ya. Nah terakhir niat itu bisa melipat gandakan pahala. Ya. Jadi semisal kita ke masjid, niatnya salat jamaah itu pahala tersendiri. Kedua niat i'tikaf itu pahala tersendiri. Niat nanti habis maghrib sampai isya saya tetap di masjid itu pahala tersendiri. Niat maghrib sampai isya ada pengajian itu pahala tersendiri. Menjauhi keburukan dan sia-sia, daripada maghrib sampai isya kayaknya ada tontonan apalah gitu ya. Mendingan saya di masjid lah, itu sia-sia, itu pahala. Silaturahim juga pahala.
Jadi subhanallah, ini karunia tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kita bisa menempatkan niat ini pada tempat dan kedudukannya, sehingga dengan niat ini kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ya Allah wa iyyakum, ada pertanyaan? Sudah lewat jam 4 nih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.